Waktu berlalu seiring berganti. Kumandang azan kini bersenandung kemenangan. Seolah kita sedang berjalan untuk pulang. Menanti suasana yang kini selalu dirindukan. Ramadan adalah bulan yang suci dan selalu dinanti. Mengajarkan kesabaran yang tiada henti. Menabur kebaikan dan fokus ibadah. Mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Marhaban ya Ramadan. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk karakter mahasiswa dan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun, kenyataannya masih banyak mahasiswa yang tidak menunjukkan rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, masih banyak mahasiswa yang tidak hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, banyak pula mahasiswa yang tidak memiliki rasa hormat terhadap simbol-simbol negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan sikap patriotisme di kalangan mahasiswa adalah dengan mengadakan kegiatan perlombaan debat tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan lebih baik serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme mereka. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas nasional Indonesia dibentuk oleh berbagai unsur seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, dan budaya bangsa. Identitas nasional penting bagi Indonesia karena Indonesia adalah negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Maka, identitas nasional membantu mempersatukan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, membantu membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila, serta membantu memperkuat ketahanan nasional terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Saat ini, terdapat dinamika yang terjadi di mana sebagian warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti maraknya korupsi dan kolusi, serta lunturnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Di tengah dinamika yang terjadi, Pancasila tetap menjadi ideologi negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, sumber hukum, dan pedoman hidup bangsa. Kedudukan Pancasila tidak tergantikan oleh ideologi lain. Salah satu contoh upaya untuk memperkuat Pancasila adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan di sekolah dan keluarga. Menjaga identitas nasional adalah tugas dan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan menjaga identitas nasional, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah hubungan yang timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Artinya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan warganya, dan sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban untuk patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Salah satu contohnya yaitu negara berkewajiban untuk menyediakan pendidikan bagi warganya. Sebagai gantinya, warga negara berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dengan baik. Jadi, hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara adalah hubungan yang saling melengkapi. Negara tidak dapat memberikan hak kepada warganya tanpa adanya kewajiban dari warga negara. Demikian pula, warga negara tidak dapat menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Memahami hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Ketika semua pihak memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang kondusif bagi kemajuan bangsa. Konstitusi Indonesia menjamin perlindungan HAM, termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
Namun, kenyataannya masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan anggaran pendidikan, meningkatkan akses ke sekolah, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Saya sangat prihatin dengan kenyataan bahwa masih banyak anak-anak di Indonesia yang tidak dapat mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap anak, dan pelanggaran hak ini dapat berdampak buruk bagi masa depan mereka. Saya percaya bahwa pemerintah perlu melakukan lebih banyak upaya untuk memastikan bahwa semua anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan anggaran pendidikan, membangun sekolah-sekolah baru, menyediakan guru-guru yang berkualitas, dan memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam memastikan bahwa semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan. Masyarakat dapat membantu dengan cara menyumbangkan dana untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu, menjadi relawan di sekolah-sekolah di daerah terpencil, mendorong anak-anak untuk belajar dan menyelesaikan pendidikan mereka. Dengan bekerja sama, pemerintah dan masyarakat dapat memastikan bahwa semua anak di Indonesia